Mampus diburu polisi, penyebar seruan jihad lawan Densus dan bakar Polres, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Penangkapan terduga pengacau di sejumlah tempat dan beberapa di antaranya diketahui pentolan atau otak yang menyaru ulama jelas memukul telak kelompok pengusung khilafah dan turunannya tersebut. Akhirnya stres berat, beberapa di antaranya masih kerap keluar-keluar di media. Sekarang coba sesaat kita perhatikan cukup banyak seruan-seruan jihad atau seruan provokatif lainnya yang terkesan tidak bermutu yang diunggah ke YouTube. Dan tentunya terkesan menantang aparat dan juga pemerintah. Sudah seharusnya tim divisi cyber Polri juga mengamati kegiatan dan tayangan mereka. Jika diketemukan unsur pidana dapat ditindaklanjuti, memang harus diakui sosial media sarana paling cepat untuk menyebarkan provokasi ke jaringan juga mempengaruhi masyarakat umum. Saya menduga mereka ini tak lain para pengikut atau jamaah yang sudah tercuci otaknya, sehingga sulit untuk berpikir menggunakan logika sehatnya. Salah pengajian, seolah dunia ini bagi mereka hanya ada hitam dan putih, yang tak sejalan dipandang kafir bahkan pada sesamanya. Miris. Seiring dengan perubahan zaman kelompok fundamentalis pun juga berkembang kian masif. Mereka memanfaatkan kondisi alam demokrasi dan mencoba menggandeng pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk makin merangsek sampai ke dalam. Kelompok fundamentalis berusaha mengikis rasa nasionalisme rakyat. Jika nasionalisme sudah terkikis, maka harapannya mudah bagi mereka untuk menguasai negeri ini dan kemudian mengganti ideologi sesuai dengan cita-cita. Tapi, selagi rakyat Indonesia masih berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika, maka itu akan menjadi mimpi mereka belaka. Nah, baru-baru ini beredar di media sosial screenshot pesan di WhatsApp yang menyerukan jihad melawan Densus 88 anti teror Polri. Pesan itu juga berisi hasutan memerangi polisi. Mabes Polri mengusut kasus ini. Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipid Cyber Barreskrim melalui tim patroli cyber sudah memonitor seruan yang beredar di media sosial. Tim patroli cyber saat ini terus melakukan pemantauan. Sudah dimonitor tim patroli cyber, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi oleh wartawan Jumat 19 November 2021. Dedi menjelaskan penyebar seruan ujaran kebencian dan hasutan itu sudah diberi peringatan oleh polisi. Menurutnya, tim patroli cyber selalu melakukan profiling terhadap konten di medsos yang berisi provokasi hingga ujaran kebencian. Ya, sudah diberikan peringatan. Cyber Patrol melakukan mapping dan profiling setiap konten-konten ujaran kebencian, provokatif, dan hoax. Imbuhnya, ujaran kebencian dan hasutan berjihad memerangi Densus 88 ini disebut melalui WhatsApp. Isi pesan itu turut memprovokasi umat Islam agar membakar Polres-Polres yang ada di Indonesia. Rasanya mudah bagi Polri untuk melakukan metode breakdown atau cara lain untuk melihat orang yang pertama kali menjadi penyebar hasutan di atas, dan sudah barang tentu tidak mudah. Kendati demikian, polisi memang tidak boleh tinggal diam. Potensi sekecil apapun akan dijadikan perhatian jika tidak bisa menjadi trigger di kemudian hari. Saya rasa mungkin masyarakat umum pun sebetulnya sudah muak dengan ulah kelompok yang kerap membuat kekacauan dengan jalan merusak psikologis di sekitar tempat tinggalnya. Salah satu sumbangsih terbesar di tengah masyarakat salah satunya adalah penceramah atau pendakwah yang isi ceramahnya memiliki muatan ujaran kebencian terhadap golongan lain dan juga pemerintah. Tapi apa hendak dikata? Dewan Masjid Indonesia atau DMI ketuanya Yusuf Kala, lalu MUI sendiri apalagi? Justru diketahui menjadi tempat bersembunyi pengacau, yang mana anggota MUI di dalamnya ada pihak yang justru menginginkan kondisi tersebut di atas. Satu-satunya harapan kita barangkali sementara ini ada di Kementerian Agama yang dipimpin oleh Gus Yakut, melalui berbagai kebijakannya, untuk ikut mempersempit gerak langkah mereka, meski konsekuensinya kerap dibuli oleh kelompok mereka. Memang cukup rumit. Dari jalur partai ada wadahnya, dari jalur ulama ada wadahnya, dari jalur pendidikan apalagi menyaru dalam bentuk yayasan, dari jalur ormas bejibun banyaknya. Biasanya mereka menelusup di dalamnya dan lain sebagainya nyaris sentuh sisi kehidupan kita. Pengganti Presiden Jokowi di tahun 2024 harus nasionalis sejati, bukan sosok yang hanya datang dari kaum elitis saja dan wajib peduli dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Jika tidak, pada akhirnya Republik ini sangat mudah dikuasai oleh mereka. Dan saya rasa masih banyak sosok nasionalis sejati, asal sosok itu dibenci oleh kelompok pembenci Jokowi. Itulah dia, sesederhana itu. Demikian, salam. Akhirnya Anies gigit jari, Jokowi curi panggung Formula E, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com.
Beberapa waktu yang lalu di peresmian sirkuit Mandalika melalui Bambang Susatyo, politikus Golkar, Ketua MPR RI yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI, membocorkan canda Jokowi kepada Sean Gelael untuk ikut ajang Formula E atau E-Prix yang sedianya diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juni 2022. Saat itu kata Bamsud, Presiden Jokowi menantang Sean Gelael untuk ikut serta di ajang Formula E. Kemudian secara beramai-ramai candaan Presiden Jokowi itu sebagai pesan simbolik jika Formula E direstui oleh Presiden Jokowi di tengah polemik yang masih diselidiki KPK atas laporan masyarakat terkait dugaan korupsi. Jokowi ini memang paling jago kalau lempar simbol. Khas gaya politik orang Solo, kadang tak perlu membuat sebuah pernyataan yang disorot banyak lampu, kamera, dan di atas panggung. Cukup dengan santilan saja sudah menjawab sedikit teka-teki, tapi sekaligus masih diliputi misteri. Dan kita disuruh membedahnya. Sontoloyo memang, hahaha. Akan tetapi semakin kesini kian terang setelah Erick Thohir, Menteri BUMN, yang akhir-akhir ini wajahnya banyak nongol di ATM. Dengan senyum cerahnya itu, tapi tak sebanding saldo kita yang sering merana. Dalam sebuah kesempatan memberi pernyataan di depan awak media terkait Formula E, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menilai bahwa kompetisi balap mobil listrik Formula E di Jakarta tahun depan merupakan event besar yang bisa mempromosikan Indonesia kepada dunia. Tentu event yang lain itu adalah event lebih daripada mempromosikan Indonesia. Apakah Formula E, apakah MotoGP? Kata Erick Thohir kepada wartawan kemarin di Jakarta. Selain itu, Erick Thohir juga menuturkan bahwa pada tahun 2022 akan ada banyak event besar di Indonesia. Bahkan, baru-baru ini Presiden Jokowi pun memberikan pernyataan yang amat jelas di Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui penyelenggaraan pameran ini, reputasi Indonesia di dunia otomotif bisa ditingkatkan dan sekaligus menunjukkan kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah penyelenggara event otomotif berskala internasional, termasuk persiapan kita untuk menggelar MotoGP di Mandalika, Formula E di Jakarta, dan event-event internasional lainnya. Kata Presiden Jokowi secara daring dari Istana Negara Jakarta Pusat, Kamis 15 April. Dari pernyataan di atas sudah jelas bahasa bersayap Presiden Jokowi. Saat peresmian sirkuit Mandalika rupanya benar adanya sebagai restu agar penyelenggaraan Formula E tidak boleh berhenti atau gagal. Dan juga pernyataan di IIMS Hybrid 2021. Lantas bagaimana dengan dugaan korupsi Formula E? Korupsi dan penyelenggaraan Formula E itu dua hal yang berbeda. Jika memang ada korupsi, lantas tak serta-merta menghentikan penyelenggaraan yang sudah dijadwalkan. Memangnya Candi Hambalang di masa SBY dulu? Enggak lah, kelas Jokowi tak sebanding SBY. Jika memang ternyata ada korupsi misalnya, yaitu bagian dari lembaga anti rasuah, biar mereka yang mengurusinya. Jika ternyata dari penyelidikan KPK tidak ditemukan tindak kejahatan yang mengarah ke unsur pidana, maka secara otomatis dihentikan penyelidikannya. Pada intinya ada dan tidaknya korupsi Formula E tetap jalan. Pasalnya ini pertaruhan gengsi negara. Apa iya kita mau semisal terbukti korupsi, lantas ajang Formula E mandek, maka sudah pasti negara dan rakyat Indonesia yang dirugikan? Dan yang lebih mengerikan, borok kita atas ulah di DKI Jakarta ini baunya ke seluruh dunia. Wah, betapa memalukannya. Siapa sih gubernurnya? Tidak becus amat. Soal Anies sebagai gubernur DKI Jakarta dan pihak yang paling bertanggung jawab, biar itu menjadi penilaian masyarakat Indonesia. Jika memang program andalannya tersebut menjadi banjaan pihak terkait. Seperti halnya program DP 0, janji manis kampanye andalan Anies yang berakhir mengantarkan anak buahnya meringis di balik jeruji besi dan rugikan negara 153 miliar. Saya rasa Presiden Jokowi yang pada akhirnya mendapat panggung, bukan Anies Baswedan pada ajang Formula E tersebut. Loh kok bisa Presiden Jokowi? Lewat cara saya. 3 kata legendaris yang pada akhirnya sang Presiden Republik Indonesia itu telah membuktikan menjadi bintang di forum-forum internasional. Negara jelas tidak mau dijadikan bahan tertawaan bangsa lain atas gagalnya Formula E. Dunia internasional matanya menuju Jokowi sebagai presiden, bukan Anies yang cuma gubernur katrolan pentol korek pakai jubah. Ya, kita semua pasti sudah mengetahui maksud dan tujuan Anies ngotot program Formula E harus terlaksana. Tujuan Anies tentu terkait panggung 2024, juga menutupi program-program yang gagal sebelumnya. Akan tetapi itu kan dulu sebelum ada penyelidikan KPK.
Atas laporan rakyat, pasalnya dulu Anies berpikir tak akan ada skenario tersebut, sampai syarat KPK segala. Lagi pula, sepupunya Novel Baswedan saat itu masih bercokol di KPK sampai akhirnya kini sibuk bikin channel YouTube dan usaha cari subscriber. Tapi, kalau sekarang Anies jelas bungkam jika ditanya tentang Formula E. Dan, seperti yang kita baca justru pemerintah pusat yang mengeluarkan statement tersebut, bukan? Dari sana sudah dapat digambarkan sedikit demi sedikit ada semacam daya tawar kelas tinggi yang tidak tersirat oleh rakyat. Faktanya Jakpro kembali mundur sekedar menentukan venue saja. Mereka berkata akan ditentukan pada bulan Desember 2021. Sesederhana itu. Bagaimana?